Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini di jam ibadah doa kita. Tuhan boleh memberikan kita satu kesempatan untuk boleh bersama-sama memberikan waktu kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam puji-pujian kita dan juga di dalam doa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan tengah-tengah kesibukan kita dalam minggu ini, dan mungkin ada banyak kelelahan yang boleh kita alami sepanjang satu hari ini. Tetapi biarlah kita boleh tetap mengecap kebaikan Tuhan. Kita boleh tetap menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk boleh memfokuskan waktu kita sejenak pada malam hari ini, untuk boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Untuk boleh mengawali ibadah doa malam hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Saat yang terindah adalah ketika kita boleh berhadapan dengan Tuhan. Saat yang terindah adalah ketika kita boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah melalui pujian ini kita boleh sungguh-sungguh menikmati
Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepada Tuhan, di dalam keberdosaan kami, namun kami masih boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh menghampiri tahta Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam hati dan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bersama-sama dengan kami, mendekat kami di dalam pelukan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa segala kelemahan kami ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah pujian kami ini ya Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Keindahan bagi kami adalah saat dimana kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang selalu mengerti dan yang selalu setia menemani kami di dalam suka duka hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah doa kami boleh tetap berada di dalam hadirat Tuhan, dan kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati dan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dan juga berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Biarlah itu menjadi suara Tuhan bagi kami, untuk berbicara kepada kami, menguatkan kami, dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Mazmur nomor 34 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kitab Mazmur nomor yang ke-34 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud bukan ketika ia sedang berada di dalam situasi yang baik, atau ketika ia berada di dalam situasi yang tenang. Bukan ketika ia sedang bersantai-santai saja lalu ia menuliskan lagu ini. Tetapi Bapak Ibu, kitab ini ditulis oleh Daud ketika ia sedang berada di dalam pelarian. Ia melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuh dia. Lalu ia memilih daerah Filistin sebagai tempat pelarian dia. Namun Bapak Ibu, lama setelah ia berada di daerah itu, dalam penderitaan ia harus berpura-pura sebagai orang yang tidak waras, dengan berpikir bahwa dengan cara seperti itu ia akan merasa aman. Dengan ia berpura-pura dan berperilaku seperti orang gila, seperti orang yang tidak waras,
maka Raja Filistin pasti tidak akan memperhatikan dia dan tidak akan memperdulikan dia. Bahkan orang-orang akan mengabaikan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan Raja Daud untuk berpura-pura tidak waras tentu saja tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Biar bagaimanapun itu tetaplah perbuatan dosa. Raja Daud tentu sangat bergumul dengan keadaan itu, Bapak Ibu. Dan tragisnya, lama setelah ia berada di daerah orang Filistin, Raja Filistin mengetahui siapa Daud itu. Ia tahu bahwa Daud adalah salah seorang pahlawan Israel yang telah membunuh banyak pahlawan-pahlawan mereka. Raja Filistin tahu siapa Daud sebenarnya, dan raja itu pun berniat untuk membunuh Daud juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud ini benar-benar berada di dalam keadaan yang terjepit. Berada di kerajaan Saul salah, pindah ke tempat lain juga salah. Semua orang mengejar-ngejar dia dan menginginkan dia, menginginkan kematiannya. Saya percaya bahwa Daud sungguh-sungguh berada di dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang sangat sulit. Tentu saja dia pasti sangat bergumul dengan apa yang dia alami. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud berada di dalam situasi seperti itu, ada satu hal yang menjadi keputusannya, yang menjadi pengajaran dan juga menjadi kekuatan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam situasi berat, umumnya setiap orang akan menjadi kalang kabut, gelisah, tidak bisa tidur, tidak tenang. Lalu mulai muncul rasa takut dan frustasi. Namun menarik Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika ia berada di dalam situasi sulit tersebut. Ketika ia mengalami situasi dan kondisi terjepit, rasa yang tidak aman, ketakutan, ada satu keputusan yang Daud lakukan. Raja Daud ketika berada di dalam situasi itu, ia memutuskan untuk tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, sehingga ia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Pembacaan kita tadi adalah bagian dari pujian Daud. Ketika ia berada di dalam situasi itu, ia memutuskan untuk tetap memandang kepada Tuhan. Ia mengingat setiap kebaikan Tuhan yang ia sudah alami sebelumnya. Dan ini yang memampukan dia untuk boleh menuliskan Mazmur ini. Daud sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan tolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang hendak menerkam kawanan domba yang sedang digembalakannya, kalau dulu Tuhan campur tangan serta menolong ia ketika ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan memampukan dia, pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Ini yang menjadi kekuatan Raja Daud. Ia memandang kepada Tuhan dan ia mengingat semua itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, dalam keadaan yang seakan tiada harapan bagi Daud, ia selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Bapak Ibu, kata kecaplah artinya merasakan. Sementara kata lihatlah itu artinya adalah memperhatikan atau memeriksa. Apa yang perlu dirasakan dan diperhatikan? Kebaikan Tuhan. Dengan bersikap seperti itu, akhirnya Daud pun dapat berkata di ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita
kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memperhatikan kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, kita akan merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, sehingga kita bisa kuat dan tetap berdiri tegak sekalipun menghadapi badai di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya memandang kepada besarnya masalah yang kita hadapi, jangan terpaku pada kesulitan yang ada, tetapi pandanglah kepada Tuhan yang tidak pernah melepaskan pandangan matanya kepada kita, yang tidak melepaskan tangannya untuk menopang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tenang ketika kita berada di situasi yang sulit tentu bukan hal yang mudah, tetapi dengan kehadiran Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap berkata Tuhan itu baik. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Beban apapun yang kita alami saat ini, pergumulan apapun yang sedang melanda hidup kita hari ini, mari tetap kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Mari tetap ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini akan menolong kita untuk tetap bisa bertahan sampai hari ini. Dan kita boleh berani melangkah maju ke depan. Karena kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam doa kita pada malam hari ini, ada satu pujian yang sangat memberkati saya dalam minggu ini. Pujian itu mungkin sudah kita hafal dan mungkin sudah kita sering dengar. Pujian itu berkata, aku tak perlu khawatir terhadap apapun, karena tangan Tuhan yang penuh kasih menopang. Aku tidak perlu takut untuk melangkah maju, karena hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan yang penuh kuasa menjaga senantiasa. Mari saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Terhadap apapun
Mari kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami hari-hari ini. Mari bersama-sama kita menopang mereka di dalam doa kita. Sebab kita percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa yang akan menolong setiap jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat kita juga yang mengalami sakit. Kita doakan mereka supaya mereka boleh tetap dikuatkan imannya di dalam mereka menjalani masa-masa pengobatan yang ada. Mari bersama-sama kita berdoa untuk gereja kita, untuk jemaat kita, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, seperti pujian kami ini ya Tuhan, kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan yang selalu menopang, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang menjadi kekuatan kami dapat menjalani kami hari-hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di gereja kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari kami yang kami jalani saat ini Tuhan, ada banyak kesulitan yang kami alami, ada banyak kesusahan, ada banyak air mata kesedihan, dan juga ada banyak pergumulan yang hadir di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Namun pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu boleh menopang setiap jemaat Tuhan, boleh mengingatkan sehingga mereka boleh tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang di dalam sakit. Kami doakan biarlah tangan Tuhan juga boleh menolong mereka. Iman mereka boleh tetap dikuatkan. Mereka yang sudah lama terbaring di rumah, bahkan mungkin hari ini ada yang harus terbaring di rumah sakit, atau mungkin ada yang sedang menjalani masa pemulihan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong mereka, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, mereka juga boleh dapat mengalami pemulihan. Kami terus berdoa, Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan mereka untuk boleh menjalani setiap hari-hari mereka di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang akan melakukan pembangunan untuk penambahan lantai 3 di sekolah. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai pembangunan ini. Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan dana. Kita berdoa untuk semua panitia yang sudah terbentuk. Biarlah Tuhan yang akan menuntun mereka untuk boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan di dalam pembangunan ini. Kita terus berdoa supaya Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar ini boleh tetap mengalami kemajuan, baik di dalam kualitas maupun di dalam kuantitasnya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita juga berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus sebagai bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan bagi gereja kami di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ada jalan yang Tuhan buka bagi sekolah kami untuk kami mau menambah gedung yang baru. Namun kami percaya ya Tuhan, sebagai manusia kami tidak punya kemampuan, tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya bahwa kami dapat melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami terus berdoa untuk panitia yang sudah dibentuk. Tuhan kiranya yang akan memimpin mereka, Tuhan kiranya yang akan mempertemukan ide-ide yang baik, sehingga pembangunan ini ya Tuhan boleh terlaksana di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk dana yang dibutuhkan. Tidak sedikit yang kami butuhkan Tuhan, namun kami percaya dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan yang akan menolong setiap kami, sehingga sekolah ini Tuhan boleh dibangun untuk boleh memenuhi setiap kebutuhan
Kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah sekolah ini boleh terus mengalami kemajuan baik di dalam kualitas maupun kuantitasnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama juga kita akan berdoa untuk di dalam bulan yang akan datang ada kegiatan kerja kita sakramen pernikahan kudus untuk jemaat kita. Kita doakan di tengah-tengah situasi pandemik ini yang masih kita alami, kita berdoa supaya kegiatan ini boleh terlaksana di dalam pimpinan Tuhan. Berdoa untuk kedua calon pengantin, dan kita berdoa juga untuk setiap hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan dan acara sakramen nikah kudus ini. Kita doakan untuk keluarga, kita juga doakan untuk setiap persiapan-persiapan yang dilakukan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita, dan kita berdoa juga supaya di dalam kegiatan ini bukan menghadirkan situasi yang makin sulit, tetapi biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa secara khusus ya Tuhan, di bulan yang akan mendatang gereja kami akan melaksanakan sakramen nikah kudus. Di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memberkati keluarga kedua calon mempelai yang ada di dalam segala persiapan yang ada. Tidak mudah ya Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tentu ada banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan membuka satu persatu jalan, sehingga semuanya boleh berjalan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan, gereja majelis yang terlibat di dalam pelayanan, di dalam kegiatan ini. Tuhan yang akan memberkati dan melindungi mereka. Dan juga jemaat Tuhan, Tuhan yang akan juga memberkati. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk kondisi yang terjadi di bangsa kami, di kota kami ini. Kami berdoa supaya melalui kegiatan ini tidak akan membuat suasana semakin rumit, tetapi biarlah Tuhan yang akan menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa untuk bangsa kita. Kita terus berdoa untuk kepemimpinan Presiden, Wakil Presiden, dan juga aparat keamanan, terkhusus untuk bangsa kita di hari-hari ini. Ya, kita terus doakan biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga situasi yang kita alami ini boleh tetap membuat bangsa kita lebih baik lagi. Kita juga teringat untuk para dokter dan juga tenaga medis yang terus berjuang di garis depan untuk menolong setiap pasien COVID yang ada. Kita doakan supaya mereka boleh dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk menolong setiap masyarakat yang terkena wabah virus COVID ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdoa untuk bangsa kita dan juga untuk kota kita Makassar, biarlah Tuhan akan tetap melindungi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah COVID yang ada ini, ada banyak hal yang ditimbulkan, masalah-masalah yang muncul oleh karena situasi ini. Tetapi kami terus berdoa menopang bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong pemerintah kami, aparat keamanan kami untuk boleh memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh tetap mengalami kemajuan, boleh tetap mengalami kebaikan Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk kota Makassar ini, biarlah kota di mana Tuhan boleh menempatkan kami, boleh tetap dilindungi oleh Tuhan, diberikan keamanan dan kesejahteraan, dan biarlah kami boleh dapat hidup tenang di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk para dokter, tenaga medis yang Tuhan pakai untuk boleh menolong setiap pasien yang terkena dampak wabah COVID ini Tuhan.
Kami berdoa Tuhan yang akan memberikan kesehatan kepada mereka, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk menyanyikan pujian. Ku tak perlu khawatir, ku tak perlu takut, tangan Tuhan menopang kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita bersama, meneguhkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, bahwa tangan Tuhan yang akan menolong kita untuk kita boleh menjalani hidup kita di hari-hari ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa pujian ini menjadi doa kami bersama. Biarlah kami boleh tetap bergantung sepenuhnya kepada tangan kasih dan tangan kuasa Tuhan yang akan menopang seluruh hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya bahwa Tuhan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami boleh melakukan dan memberikan waktu kami untuk boleh berdoa bersama pada malam hari ini. Kami juga boleh menaikkan pujian kami, dan kebenaran firman Tuhan juga boleh kami dengarkan bersama. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan selalu menjadi fokus akan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami menutup semua rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian ibadah doa kita Bapak Ibu. Mari kita boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.